Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji beserta syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, nikmat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita dengan baik. Puji beserta salawat beriringan salam tak lupa kita panjatkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitriana dengan NIM 25002036. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan yang sering kita lakukan pada saat ini, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang mana komunikasi verbal sendiri itu adalah proses penyampaian pesan secara langsung, bisa secara berbicara, secara real life, bisa secara mengirimkan pesan melalui chat WA, IG, ataupun pesan lainnya. Dan yang menjadi topik pembahasan kita yaitu adalah komunikasi nonverbal. Coba bayangkan jika teman-teman sedang berbicara terhadap seseorang dan teman-teman menanyakan bagaimana keadaan orang itu, dan orang itu menjawab dengan dia baik-baik saja, namun dia tidak menunjukkan bahwa dia sedang baik-baik saja, seperti wajahnya yang lesu, matanya tidak menatap kita saat berbicara tersebut, terus badannya yang lusuh, yang lemes, yang kaku, seperti itu. Berarti apakah teman-teman percaya bahwa hari-hari dia, bahwa keadaan dia itu sedang dalam baik-baik saja? Nah, itulah kekuatan dari komunikasi nonverbal itu sendiri, yang mana kita tidak perlu menyampaikan apa yang kita rasakan, namun dengan ekspresi tubuh kita itu adalah pesan yang sejujur-jujurnya yang sedang kita rasakan, bahwa diri kita sendiri saja tidak dalam keadaan baik-baik saja, namun kita berbicara terhadap orang itu bahwa kita itu sedang baik-baik saja. Sangat menarik, bukan? Karena dengan kita itu sering berbohong, kita sering berbicara yang sebenarnya kita tidak merasakan itu ketika kita bilang kita sedang baik-baik saja, namun keadaannya bertolak belakang gitu. Kita sedang sedih, kita sedang merasakan hal yang kesepian, kita sedang dalam masalah, namun dengan kata-kata atau orang bertanya kepada kita apakah kita dalam keadaan baik-baik saja, dan kita selalu berbicara atau membilang bahwa kita itu tidak apa-apa, kita itu baik-baik saja. Nah, langsung saja kita ke pengertian komunikasi nonverbal sendiri, yaitu adalah proses penyampaian pesan, emosi secara jujur tanpa menggunakan kata-kata yang gimana makna dari apa yang kita sampaikan itu tetaplah kuat. Terus adapun komunikasi nonverbal sendiri bisa disengaja seperti mengangguk untuk setuju, ataupun tidak sengaja seperti menggaruk kepala saat kita gugup. Ia juga dipengaruhi oleh budaya, misalnya kontak mata yang intens dianggap sopan di budaya barat, tapi bisa dianggap kurang ajar di beberapa budaya. Jadi kita harus bisa mengkondisikannya di tempat-tempat tertentu. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal sendiri, yang mana komunikasi nonverbal dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama itu adalah ekspresi wajah, yang mana ekspresi wajah adalah jendela jiwa yang paling ekspresif.
Ekspresif seperti senyum menunjukkan kebahagiaan, sementara kerutan dahi menandakan kebingungan atau kemarahan. Adapun pendapat dari Paul Ekman, psikolog terkenal, mengidentifikasi 6 emosi dasar universal, yang mana adalah kebahagiaan, kesedihan, marah, takut, kejutan, dan jijik. Contohnya saat presentasi, senyum tulus dapat membuat audiens merasa nyaman dan terlibat. Yang kedua adalah bahasa tubuh atau kinestik, body language, yang mana ini mencakup gerakan tubuh, postur, dan gestur. Postur tegak menunjukkan kepercayaan diri, sementara menyilang tangan bisa diartikan sebagai sikap defensif. Gestur tangan seperti thumbs up berarti bertujuan di banyak budaya. Contoh, dalam wawancara kerja, duduk dengan punggung lurus dan tangan terbuka dapat meningkatkan kesan profesional. Yang ketiga adalah paralinguistik atau nada suara dan elemen suara. Meskipun bukan kata-kata, elemen seperti nada, volume, kecepatan bicara, dan jeda mempengaruhi makna. Nada tinggi dan cepat bisa menunjukkan kegembiraan, sementara suara rendah dan lambat menandakan keseriusan. Contohnya, mengatakan bagus dengan nada antusias berbeda maknanya dengan nada sarkastik. Nah, begitu. Yang selanjutnya adalah prosesmik atau penggunaan ruang dan jarak. Ini berkaitan dengan jarak fisik antar individu. Menurut para ahli, yang mana Edward T. Hall membagi jarak menjadi 4 zona, yaitu intim untuk keluarga dekat, pribadi untuk teman, sosial untuk kenalan, dan publik untuk pidato. Contohnya, terlalu dekat saat berbicara bisa membuat orang merasa tidak nyaman, terutama di budaya yang menghargai ruang pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas apa pentingnya komunikasi nonverbal itu. Komunikasi nonverbal memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Ia membantu mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran, seperti saat seseorang mengatakan tidak apa-apa tapi menghindari kontak mata. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas atau komunikasi. Dalam negosiasi atau presentasi, bahasa tubuh yang selaras dengan kata-kata dapat memperkuat pesan. Selanjutnya adalah pengaruh budaya dan sosial. Di era digital, emoji dan video call juga menjadi bentuk nonverbal modern. Dan selanjutnya adalah aplikasi praktis yang mana digunakan dalam psikologi, manajemen, pendidikan, dan bahkan mendeteksi kebohongan oleh polisi. Namun, tantangannya adalah interpretasi yang salah, terutama lintas budaya. Misalnya anggukan kepala berarti ya di sebagian besar dunia, tapi tidak di Bulgaria. Adapun kesimpulannya yaitu untuk menyimpulkan komunikasi nonverbal adalah fondasi tak terlihat dari setiap interaksi manusia yang melampaui batas kata-kata dan seringkali mengungkapkan emosi sejati kita. Dari ekspresi wajah yang ekspresif hingga jarak ruang yang halus, serta elemen-elemen ini membentuk dari pesan yang kita sampaikan, membuatnya esensial untuk membangun hubungan yang autentik dan efektif. Seperti yang telah kita bahas, jenis-jenis seperti kinestik, proxemik, dan haptik tidak hanya mendukung komunikasi verbal, tapi juga dapat mengubah persepsi orang lain terhadap kita, baik secara positif maupun negatif. Penting bagi kita semua untuk sadar dan melatih kemampuan nonverbal ini, terutama di dunia semakin yang terhubung secara digital dan multikultural. Dengan memahami dan menguasainya, kita bisa menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkaya interaksi sehari-hari, baik di tempat kerja, keluarga, maupun masyarakat. Ingatlah,
tubuh Anda selalu berbicara, pastikan ia mengatakan hal yang benar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan hari ini masih dalam proses pembelajaran, dan saya sangat menerima masukan serta kritik dari teman-teman semua untuk perbaikan saya di kemudian hari. Dan saya sangat berharap semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa memahami semua pembelajaran yang diajarkan dari mata kuliah kita. Mungkin itu dari saya Fitriana dengan NIM 25002036. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.